do that chorus one more time. To see you. As we sing holy, to see you high, to see you. Yeah. You are holy, 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 holy. We praise you 'cause you're holy, holy, holy. I want to see. Holy, holy, holy. Jesus, you are holy, holy, holy. We're here because you are holy, holy. Yes, we thank you 'cause you're holy, holy, holy. Come on, if you know he's holy, come on, make some noise in the room tonight. Shalom. Shalom. Wow. Siapa yang hari ini datang dengan sukacita boleh angkat tanganmu, lambaikan tanganmu. Yes. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya mendengar seruannya luar biasa dan baik. Amin. Kalau memang benar kabarmu baik dan luar biasa, boleh nggak kita membagikan sesuatu yang gratis tapi luar biasa? Siap-siap Bapak Ibu dan Saudara? Oke, dalam hitungan 3, 2, 1, bagikan senyum yang paling indah kepada sebelahmu. Senyum yang paling manis yang bisa engkau buat untuk depan, belakang, kiri, kananmu. Tenang Bapak Ibu, ditunggu, kalau belum senyum mungkin masih loading. Yes. Oke Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya kita semua hari ini dengan penuh sukacita kita datang ke tempat ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan bilang gitu, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita datang bukan cuma karena jadwal kita di hari Minggu, tapi kita mau menghadap Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, bahkan dikatakan Allah dari segala Allah, Raja dari segala Raja. Untuk itu, mari kita persiapkan diri kita sedemikian rupa. Kita persiapkan hati kita, terutama untuk 3 habit yang kita latih selalu dengan kesungguhan hati. Yang pertama adalah menghormati hadirat Tuhan. Honor the presence of God. Bapak, Ibu dan Saudara, ketahuilah Dia ada bersama-sama dengan kita saat ini. Untuk itu mari kita hormati kehadirannya. Dan persiapkan juga hati kita karena hari ini kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. So Bapak, Ibu dan Saudara, habit yang kedua adalah save the word. Atau mencatat setiap pesan Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Dan hari ini spesial juga akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Krisnanto. Boleh kasih tepuk tangan. Pastikan Bapak Ibu mencatat pesan Tuhan yang luar biasa hari ini. Dan yang terakhir, lakukanlah ibadah ini dengan penuh semangat. Be excited. Yes. Mari kita lakukan hari ini.
dengan penuh semangat dan fokus kepada Tuhan. So mari kita lupakan segala permasalahan kita, segala macam persoalan kita, bahkan segala chat yang belum dibalas. Mari hari ini kita fokus hanya kepada Tuhan. So mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita ini. Yes, Bapa yang agung di surga, di hadapan-Mu Engkau melihat jemaat-Mu yang terkasih, yang siap untuk datang beribadah kepadamu, yang siap untuk memuji-muji Engkau, yang siap untuk memuliakan nama-Mu, yang siap untuk datang mendengarkan pesan Tuhan. Hari ini Tuhan, biar Kau persiapkan hamba-Mu Pastor Chris untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biar kami semua di tempat ini juga mengambil bagian, mempersiapkan hati di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kami mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Bapa di surga, kami mau mempersembahkan ibadah kami ini Tuhan. Dan dengan sepenuh hati kami mau melakukannya hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang telah memberikan kami anugerah agar kami bisa beribadah bersama di saat ini. Kami kembalikan semua kepada nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang siap beribadah, katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yes, kita bersuka cita karena Dia Allah kita, Allah yang baik. Dan hari ini hari yang telah dijadikannya buat kita untuk kita bersuka dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan.
Allah yang memberikan kita kemenangan. Dan mau juga katakan engkaulah gunung batuku, engkaulah menaraku. Kita juga mau katakan dia nama yang di atas segala nama. Menara yang kuat bagi kita. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Katakan kota benteng. Kota benteng berlindungnya. Yes. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, yes. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Katakan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, yes. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kaulah menara kami Tuhan, kaulah kota benteng kami. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang Yes. gunung batu Keselamatanku, yeah. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan engkau yang termulia, Kau yang termulia, di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Yes, amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam. Sekali lagi katakan kau yang termulia Tuhan. Engkau yang termulia, amin. Yes. Haleluya. Termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan dengan iman kita, ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan dengan kuat. Ada kuasa dalam nama Yesusku, yes. Kau yang berkuasa Tuhan, Kau yang tidak berubah, Kau Yesus hidup selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Amin, amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Karena Dia, Yesus, ada di tempat ini. Wow. Wow, dan kami mau terus berikan pujian yang terbaik. Nyanyian yang terbaik, penyembahan yang terbaik untuk Dia. Kita mau belajar hari ini satu lagu baru yang bercerita tentang kejadianku ajaib. Tuhan tahu kita sejak dari dalam kandungan. Sebab itu Dia memilih setiap kita. Dia memanggil kita, enggak peduli siapapun kita. Enggak peduli keberadaanmu. Tapi Dia yang tahu kita. Sejak dari awal engkau ada. Di dalam kandungan Tuhan sudah pilih kita. Dan Dia yang tahu setiap musim-musimnya kita. Kemon CDC pagi ini, mari kita bersyukur sama Tuhan. Kalau lihat ke belakang kita gak seperti hari ini. Tapi karena Dia buat, kejadianku dahsyat dan ajaib Tuhan. Dan jiwaku mengagungkan-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Haleluya. Haleluya Tuhan.
Rancanganmu indah, Yes Lord, yes Lord. yang terbaik bagiku. Kau membuat kami indah Tuhan. Yes Lord. Kau membuatku indah, Yes Lord. Amin. berharga bagimu. Oh, Rancanganmu indah, yes Lord. Amin. yang terbaik bagiku. Mengalirlah damaimu, Kau ada di sini Tuhan. hatiku Yes. kuat karenamu. Kasih-Mu mengalir Tuhan. Yes Lord. Yes, Lord. Kejadian ku ajaib, Thank you Jesus. ku kuat karena salibmu. Lebih dari yang kami pikir Tuhan. Lebih Kau luar biasa buat kami Tuhan. pikiranku, Yes Lord Jesus. hidupku sangat mulia. Mari katakan Kau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord. Kau Allah yang besar, ajaib dan Come on CDC, mari sembah Dia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian Yes Lord. bagimu Ya ya Tuhan. Oh, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari katakan sama-sama. Kau Allah yang besar Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan. Kau Allah yang besar. ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang
tempat ini dipenuhi dengan pujian untuk-Mu Tuhan. Tempat ini dipenuhi dengan pengagungan untuk-Mu Tuhan. Kirabakarala baya sherebe karala yarala yarala. Inamakarala baya shikiribi kana karala baya serebeka. Urabakarala baya siribi karala ya serebe karala. Kami agungkan Engkau. Kami tinggikan Engkau. Ini persembahan kami Tuhan. Ini nyanyian kami Tuhan. Kami mau fokus memandang Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Melebihi musim-musim hidup kami Tuhan. Kami mau berikan penyembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Mari katakan ini persembahan kami Tuhan. Ini persembahanku. Yes Lord. Ini segenap hidupku. Yes Lord Jesus. Berikan kepadamu. Amin Tuhan. Yang terbaik bagimu. Terima persembahan kami Tuhan pagi ini Tuhan. Persembahan. Yes Lord Jesus. Hormat dan pujianku. Yes Lord. Tunduk kagum padamu. Yesus Tuhan penguasa hidup. Ini persembahan. Ini persembahanku. Ini segenap hidupku. Kami mau beri yang terbaik Tuhan. Berikan kepadamu. Yes Lord. Yang terbaik bagimu. Terima persembahanku. Yes Lord. Hormat dan pujianku. Kami mau menyukakan hati-Mu Tuhan pagi ini Tuhan. Tunduk kagum padamu Yesus, penguasa hidupku. Mari katakan ini persembahan. Ini persembahanku. Ini segenap hidupku. Ku berikan kepadamu yang terbaik bagimu. Yes Lord. Terima persembahanku. Hormat dan pujianku. Yes Lord. Tunduk kagum padamu Yesus, penguasa hidupku. Katakan lagi ini persembahan kami Tuhan. Ini persembahanku. Ini segenap hidupku. Ku berikan kepadamu. Amin. Yang terbaik bagimu. Terima Tuhan. Terima
kami bersyukur punya Tuhan yang besar. Tuhan yang agung. Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kami tak henti-henti mengucap syukur dalam segala hal. Atas kebaikan Tuhan. Atas pemeliharaan Tuhan. Atas kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa. Biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami boleh ambil kesempatan. Apa yang Tuhan percayakan bagi umat-Mu. Bicaralah Tuhan, sampaikan firman-Mu menjadi kekuatan dan iman umat-Mu di tempat ini semakin bertumbuh. Semakin nyata dalam kehidupan mereka terjadi perubahan yang besar. Karena mereka umat yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Silakan duduk, silakan duduk. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Hari ini kita bersuka cita, kemarin kita boleh melihat anak-anak Arrow yang sudah selesai mengadakan retret. Pasti mana di sini ada anak Arrow? Sekali lagi Arrow, beri tepuk tangan buat Arrow. Ini adalah salah satu generasi yang kita bangun di rumah Tuhan ini. Saya percaya anak-anak ini menjadi generasi yang penerus, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Ya, saya nantinya saya akan terus mengulang-ulang, mengingatkan apa yang baik tentunya tentang firman Tuhan. Tema kita tahun ini tentang berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan memasuki di bulan 7. Kita kalau 50% udah lewat dikit. Artinya kita sadari. Kita menyadari hari ini sampai hari ini kita berjalan bersama Tuhan. Siapa yang merasakan kita sama-sama berjalan bersama Tuhan? Angkat tangan. Semua jemaat CDC sama-sama kita berjalan bersama Tuhan. Kolose 2 ayat 6 bilang seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Saya sudah menerima Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kemarin saya diingatkan, tersentak banget bahwa ilustrasi yang bagus tentang Batra, Tuhan menyuruh Nuh membangun Batra yang besar. Tapi Tuhan gak menyuruh dia membuat kemudi Batra itu. Sesuatu yang saya ngeliat, iya. Nuh ini ahli, benar-benar seorang ahli. Karena dia bikin Batra aja jadi. Nuh ini orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang taat sama Tuhan. Ukurannya, jenis materialnya, dia ikuti semua. Dan dia percaya bahwa Tuhan yang menuntun dia. Allah bicara sama Nuh. Tapi banyak orang di sekitarnya mentertawakan. Buat apa kamu bikin Batra di atas gunung? Apa manfaatnya? Diejek. Tapi satu waktunya tiba. Tuhan mengirim air bah.
Dan tentunya yang masuk ke Batra pun dipilih. Yang mau ikut, kamu tunggu dulu. Tertutup pintunya. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, terbuka jalannya. Begitupun kita berjalan bersama Tuhan, kita pastikan kehidupan kita, Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Amin. Katakan, Tuhan yang pegang kendali hidup saya. Dan kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang berakar di dalam Kristus. Yang dibangun di dalam Kristus. Dan bertambah teguh iman kita di dalam Kristus. Dan yang keempat, semua kita bisa mengatakan hati kita melimpah dengan syukur. Amin. Dan kita belajar hari ini. Apa yang sering ditayangkan, ada habit, Jemaat CDC, ada juga tentang DNA atau nilai-nilai Jemaat CDC. Jadi sering ditayang tapi tidak dihidupi. Cuma dilihat, bahkan ada yang dilihat dan diingat pun tidak. Tapi kali ini saya mau belajar, waktu bulan kemarin saya kasih tentang penyembahan. Be like Christ. Kenapa penyembahan yang pertama? Ini ada 5P yang gampang diingat saya. Gimana ya saya memutar balik untuk bisa jemaat ini menangkap ada 5P. Penyembahan, persekutuan, pembapaan, pelayanan, dan penginjilan. Supaya gampang diingat. Jadi saya akan menyampaikan pengertian ini supaya benar-benar jemaat ngerti. Kenapa untuk bisa menjadi be like Christ, serupa dengan Kristus. Supaya jemaat CDC mengalami perubahan hidup yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, penyembahan menjadi yang pertama. Kita tahu bahwa di dalam Kejadian menjadi serupa dengan Kristus. Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah. Di dalam Yohanes, penyembahan itu penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 bilang seperti ini. Tetapi saat yang akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Tuhan yang menghendaki ini. Kita menjadi penyembahnya Tuhan. Hidup kita diciptakan oleh Tuhan segambar. Tapi roh kita ciptakan untuk menyembah Dia. Menyembah Yesus. Tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah lain. Hanya Yesus. Bapak Ibu Saudaraku. Kita ingat bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh. Dan Yesaya 43 bilang seperti ini. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Wah, saya ingat untuk bisa review kembali apa yang disampaikan bulan lalu. Tentang pengertian penyembahan ini. Supaya apa? Benar-benar kalau kita memahami, tentunya kita ada dorongan untuk bisa menghidupinya. Siapa yang hari ini? Jemaat yang dikasih Tuhan, kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Bisa angkat tangan? Kita menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus. Tarik kata frase
frasa kita tuh menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama tuh kita harus punya karakter Kristus, kasih Kristus, dan pola hidup yang mencerminkan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Kita harus punya ini, nilai-nilai ini. Di mana kita dibentuk secara rohani. Yang pasti kita akan muncul karakter Kristus. Kasih Kristus. Tidak ada kasih yang pura-pura. Tidak ada lagi kasih yang semu. Tapi kasih yang tulus. Dan Yesus kasih contoh ini. Pola hidup yang mencerminkan kehidupan Yesus sehari-hari. Dia hidup melayani, mengajar, dan terus membawa murid-muridnya mengenal kebenaran. Itu tentang penyembahan. Hari ini yang kedua, tentang deep familyhood. Artinya persekutuan, ikatan kekeluargaan yang mendalam. Ini yang menjadi persekutuan. Saya percaya nilai-nilai ini, kalau saya lihat jemaat di sini, kekeluargaannya itu luar biasa. Fellowship-nya luar biasa. Tapi ingat bahwa dasarnya ini persekutuan. Kita bukan asal kumpul, bukan. Tapi mendasari firman Tuhan yang diberikan karena persekutuan ini adalah rancangan Tuhan. Manusia gak bisa hidup sendiri. Manusia yang hidup sendiri itu lama-lama dia mengalami tekanan hidup. Dan bahkan dia akan terjebak oleh bisikan-bisikan iblis. Hari ini saya ilustrasikan, saya sering nonton film tentang serigala yang memakan domba. Yang diintai oleh serigala adalah bukan induknya atau bukan laki-lakinya, jantannya, bukan. Tetapi anaknya yang lemah. Yang lemah dia intai. Dia mangsa. Begitupun kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah sekelompok domba. Domba yang dipersatukan oleh Tuhan. Tuhan adalah gembala. Gembala yang agung, gembala yang baik. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Ingat, ketika kita menarik keluar dari perlindungan Tuhan, di situ iblis mulai bekerja. Mudah bagi iblis kalau ada di luar covering yang dari Tuhan. Tapi kalau anak-anak Tuhan bersatu, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, iblis enggak bisa menembus. Karena ada covering Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Kita akan baca sama-sama. Di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada kata penutupnya di sini. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Rasanya tuh hari-hari ini cepat gitu. Waktu tuh cepat. Dan kita sadari di sini.
firman Tuhan ini tanamkan. Mari kita saling memperhatikan. Ada kata memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Hanya dua, dorong, dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Ini kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bukan di gereja aja, tapi di mana engkau ditempatkan, di tempat kerja, di kuliah, tempat kuliah, sekolah, dan dimanapun, bahkan di dalam ibu rumah tangga pun, bisa dilakukan pekerjaan baik, mendorong dalam kasih. Ada kata yang di sini di ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau ada satu menjauhkan diri, artinya dia enggak mau masuk dalam komunitas. Saya percaya jemaat CDC enggak ada yang seperti itu. Tapi saya ingatkan, ketika kita duduk di belakang, duduk dimanapun, kita harus menghormati Tuhan. Amin. Tinggalkan HP, makanya HP ini di silent kalau ibadah. Supaya kita enggak lihat chat. Apapun, tinggalkan. Kenapa menjadi sesuatu ini nilai? Tuhan tahu, dia melihat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau engkau main-main, ibadah, seperti tadi, ada di dalam, tapi hatinya enggak di sini. Sama dengan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kasih note hari ini. Nilai-nilai ini yang kita hidupi. Kenapa host ini sampai terus menerus tiap minggu? Honor the present. Sampai hafal. Tapi kita hidupi enggak. Kita menghormati Tuhan. Kadang di belakang dimanapun kita bisa di tengah-tengah sini. Ada yang enggak serius. Ingat, jangan lakukan itu. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya. Kalau saya itu dari dulu ya senang mencatat, kalau duduk paling depan. Ibadah selalu duduk barisan ke-1, ke-2. Supaya apa? Saya fokus. Saya mau dapat sesuatu. Begitu dicatat dengan catatan tulisan saya itu yang luar biasa loh. Tulisan saya bagus banget. Kalau saya nulis, begitu saya baca lagi saya nggak bisa baca. Saking bagusnya. Cepet. Begitu diulang. Apa ya? Sampai pelan-pelan lagi. Tapi segitu aja yang terbatas saya. Saya dapat poin 1, 2. Saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya dapat firman Tuhan ini. Tadi firman itu bagus banget. Yang simple aja. Saya harus melakukan yang baik. Saya harus mendorong dalam kasih. 2 ini aja yang saya lakukan. Itu firman itu, iya ya, simple gitu dapatnya. Enggak dari awal gitu, hai marilah. Kita saling memperhatikan. Enggak, kalian dapat sepotong ini tapi yang praktis. Yang benar-benar tuh bisa dihidupi. Supaya saling mendorong dalam kasih. Artinya saya harus lakukan ini. Dalam pekerjaan baik, saya harus berbuat baik kepada semua orang. Gak ada pilih-pilih itu. Saya mau berbuat baik sama si Adi aja deh. Sama yang lain saya gak mau gitu. Gak bisa hidup itu. Hidup itu semua orang. Artinya secara kehidupan kita gak ada yang ditutup-tutupi. Inilah saya. Saya punya kekurangan, punya. Saya bukan malaikat. Tapi saya mau belajar firman Tuhan ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Satu lagi, 1 Timotius 4 ayat 8 bilang seperti ini. Paulus bilang loh ya seperti ini, menulis firman Tuhan ini buat mengingatkan kita. Latihan badani terbatas gunanya, betul enggak? Ada atlet atau apa aja, tapi dia nggak bisa menghindar dari pertambahan umur. Dia pada mudanya kuat, pelari yang kuat, nge-gym yang kuat, bahkan bentuk badannya. Tapi dimakan usia, dia akan mengalami kelemahan tubuh. Jadi di sini Paulus bilang latihan badani terbatas gunanya. Terbatas. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Saya renungkan pada masa tua. Orang bisa nggak ibadah? Bisa. Dia datang masih kuat jalan ibadah. Masih bisa. Tapi manfaatnya luar biasa berguna dalam segala hal. Kalau tadi tubuh itu terbatas. Tapi ibadah ini berguna dalam segala hal. Artinya luas banget. Sekarang kita tanamkan pengertian. Kenapa kita hari Minggu tuh ibadah kepada Tuhan? Kenapa kita ada carousel? Sampai di situ catat bahwa ada manfaatnya dalam segala hal. Karena dalam ibadah ini mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Saya baru menyadari sampai hari ini saya ada di sini bersama saudara dan Bapak Ibu di tempat ini. Karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Paulus menjelaskan buat kita dengan jelas. Supaya apa? Kita melatih rohani kita. Tubuh rohani ini melalui pembacaan firman Tuhan. Jemaat sedisi, bulan lalu saya sampaikan untuk membaca firman Tuhan. Di dalam setiap carousel semua anggota-anggotanya semua baca firman. Renungkan firman. Hidupi firman ini. Supaya tubuh rohani ini dilatih. Dilatih. Dengan membaca firman itu ada keinginan, ada kemauan. Dengan sulit apapun. Tapi diusahakan, diperjuangkan. Supaya apa? Tahu ini manfaatnya. Buat hari ini dan hari yang akan datang. Yang luar biasa. Kita nggak tahu hari yang akan datang apa yang terjadi. Tapi yang kita tahu ada janji Tuhan. Buat hari ini dan hari esok hari yang akan datang. Yang kedua, persekutuan dengan saudara seiman. Ini yang membuat sesuatu itu kita latih. Jangan menghindar dari persekutuan. Masuk. Saya bayangkan ya, Jumat ini adalah domba-domba. Tuhan adalah gembalanya. Tuhan bilang apa? Buat kandang. Domba itu, kalau yang kita domba yang tradisional itu isinya nggak banyak. Satu kandang paling isinya bisa 5, paling banyak 10. Dan ada yang lebih sekarang, tapi ada sesuatu rumah. Dia bisa mendapatkan air, bisa mendapatkan rumput. Dan domba itu sehat kalau dia kasih makan rumput yang hijau. Air yang bersih, dia akan mendapat satu ketenangan. Amin. Saya bayangkan iya ya, kalau Jumat itu mau tenang,
buat Kersel masuk ke situ. Supaya apa? Ada komunitas yang kuat. Mungkin Bapak Ibu tentang Kersel ini, ya Kersel seperti itu aja. Isinya seperti itu aja. Saya kasih tahu, saya pernah sampaikan juga. Kalau kita diputar di atas pelarikan, seolah-olah tuh kita terus berputar-putar. Tapi jangan lari dari pelarikan itu. Kalau orang yang lari keluar dari pelarikan, tangan Tuhan gak bisa membentuknya. Tapi kalau kita taat terus setia, diputar, lama-lama gak akan pusing. Karena ada janji Tuhan. Kalau kita naik di tempat mainan, betul. Kalau diputer terus, begitu keluar, mana ya jalannya? Jalannya kemana ya? Kira-kira seperti itu. Itu tempat mainan. Tapi ini bukan tempat mainan, tapi firman Tuhan bilang seperti itu. Semakin kita terus seolah-olah kita kembali lagi suruh doa, baca firman, bersekutu, bersaksi. Amin. Ini yang dilatih. Bukan di nge-gym ada di sini, bukan. Ini ada tempat latihan untuk rohani. Supaya bertumbuh. Ada teman kita yang kurang semangat. Dorong supaya dia semangat. Karena dalam kasih kita, ayo kamu bisa. Kamu kuat. Padahal kita yang dorong setengah mati. Tapi kita berusaha terus menguatkan dia. Sampai dia mengenal kasih karunia Tuhan. Dan dia berada di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tubuh rohani itu mesti punya tubuh rohani yang kuat. Kalau kita menghadapi persoalan apapun yang akan datang, kalau kita mempunyai tubuh rohani yang kuat, maka kita bisa merasakan ada sesuatu kekuatan iman kita. Ada janji Tuhan. Dan di sini kalau kita sering melakukan untuk ibadah, membuat kita tuh mampu melawan iblis. Iblis yang sebagai pencuri. Iblis itu pemikiran-pemikiran yang jahat, penipu. Tapi anak-anak Tuhan, kalau ada di komunitas, ada kepekaan. Karena rohnya, ada Roh Kudus, ada kepekaan. Sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang jahat. Mana yang tulus, dan mana ada yang kepura-puraan. Kita tahu itu. Semakin kita dilatih rohani ini, maka kita dapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Karena firman Tuhan, ada janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jadi ibadah ini luar biasa Bapak Ibu. Manfaatnya luar biasa. Amin. Sampai di sini bahkan saya tahu bahwa ada yang dari tempat yang jauh datang ke tempat ini. Karena mereka mencari Tuhan yang sungguh-sungguh. Mereka merindukan Tuhan. Mereka ingin berjumpa dengan Tuhan. Apa sih artinya persekutuan? Persekutuan itu berbagi hidup, katakan berbagi hidup. Bukan arisan ya.
persekutuan, berbagi hidup bersama dengan keluarga Allah. Nah, ini berasal dari bahasa Yunani, koinonia, yang mencakup kebersamaan, kepedulian satu dengan yang lain, ikatan rohani yang kuat. Karena ada sesuatu yang mengikat. Kita tahu, kita punya visi menjadi rumah bagi semua generasi seperti gereja mula-mula. Amin. Karena menjadi rumah, kita tahu, lihat di sini ada anak muda yang usianya setengah muda dan sampai yang senior pun ada di tempat ini. Karena ini menjadi rumah, menjadi keluarga, bahkan persekutuan itu menjadi ikatan keluarga yang mendalam. Amin. Saya bisa merasakan makin lama ke sini, 5 tahun ini kita berjalan, tapi kita jangan turunkan nilai-nilai ini. Amin. Kita harus ngerti, yang pertama tentang penyembahan. Goalnya adalah supaya saya berubah. Kalau 5 tahun saya nggak berubah, ada yang salah dari diri saya. Ada yang nggak benar dalam diri saya. Jangan nunjuk gara-gara kamu, gara-gara si itu. Tidak. Hanya saya dengan Tuhan. Kita mau latih. Kenapa saya mendorong supaya apa? Mendorong. Saya sebagai gembala mendorong untuk baca firman. Sama-sama dalam grup ada kekuatan. Pertanyaannya, sampai hari ini pun nggak usah dikasih tahu, ada yang masih nggak baca. Artinya, kalian mau baca apa itu? Tuhan udah bilang, jangan ikuti dunia. Tapi kalau anak-anak Tuhan itu, kalau disuruh, awalnya susah. Tapi pelan-pelan dia mau terus merangkak. Dia mau lama-lama terbiasa baca firman. Itu yang menjadi kekuatan kita. Sekarang begitu disuruh, didorong untuk baca firman. Ayo semua baca firman. Yang satu responnya bengong. Buat apa ya baca firman? Artinya dia belum memahami. Hidup di dalam kekristenan nggak lepas dari apa yang Tuhan perintahkan. Melalui firman Tuhan, apa yang Tuhan perkatakan. Melalui firman Tuhan. Tinggal kita mau taat nggak? Respon kita kepada firman hanya taat. Katakan taat. Nggak ada kata lain. Kita kalau disuruh buat untuk beralasan, bisa banyak. Tapi untuk satu kata ini, taat. Rasanya tuh sulit. Tapi kita tahu ada janji Tuhan buat hari ini dan hari esok. Siapa yang percaya hari ini? Hari esokmu ada di tangan Tuhan. Kalau engkau percaya, kita latih ini. Kita enggak sendiri. Mungkin hari ini saya belum baca, kejar. Mungkin ketinggalan, enggak apa-apa, kejar lagi. Bolong-bolong dikit, enggak apa-apa. Artinya kita masih ada satu respon, ada kemauan daripada kita berdiam diri. Seolah-olah saya yang maha tahu. Nanti pemikirannya di ujung-ujung kalau kita punya masalah atau tekanan, suara iblis akan mengganggu kita, membisikkan, bahkan dia akan bisa menyeret kita. Ingat, kita ini domba-domba. Domba itu adalah miliknya Tuhan. Kalau ada di tangan Tuhan, kita ada
mendekat kepada Tuhan, kita ada covering yang dari Tuhan. Ini namanya persekutuan. Enggak semuanya sama, tapi yang lemah kita dorong. Supaya dalam kasih, ayo kamu pasti bisa. Punya kemampuan, kenapa? Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, menjadi anak Tuhan itu simpel banget. Kalau engkau mau bersekutu dengan Tuhan, artinya dengan sepenuh hati. Kalau engkau mau datang sama Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau engkau mau berjalan bersama Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau setengah hati, artinya pemikiran kita separuh, Tuhannya separuh. Contoh, firman Tuhan bilang seperti ini. Doa, baca firman itu dimampukan kita adalah kita dibuka pengertian ini adalah karena Roh Kudus yang mendorong kita bisa berdoa. Kita bisa baca firman karena Roh Kudus. Sejujurnya kalau kita pakai manusia biasa, kita akan lemah. Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia berjanji akan meninggalkan Roh Kudus. Menjadi penolong, penuntun hidup kita. Karena Roh Kudus kita bisa, makanya kita nggak bisa apa-apa kalau kita pakai kekuatan sendiri. Kita bisa datang sama Tuhan karena ada Roh Kudus. Aspek utama dalam persekutuan, hubungan dengan Tuhan. Hanya hubungan dengan Tuhan. Kedekatan, keintiman dalam hal rohani. Di mana jemaat Tuhan hidup dalam terang dan kasih Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang kedua adalah kesatuan umat Tuhan. Ikatan persaudaraan yang erat di antara jemaat. Hanya kesatuan umat Tuhan. Saling melayani, mendoakan dan menanggung beban. Satu dengan yang lain. Tindakan nyatanya adalah berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kepada orang yang berkekurangan, berbagi. Saya percaya bahwa jemaat ini terus dilatih untuk hal ini. Dan kita tahu bahwa gereja mula-mula di dalam Kisah 2 ayat 42 sampai 7. Saya bacakan karena dengan cepat. Yang pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 bilang seperti itu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya akan langsung yang pertama tentang bertekun dalam kebenaran. Artinya kenapa Rasul Paulus bilang bertekun dalam pengajaran? Yaitu pengajaran firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, artinya itu firman Tuhan. Gereja yang sehat dibangun atas fondasi firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hanya ini saya bersyukur sampai hari ini. Jemaat CDC Bogor, dengar hari ini. Tuhan mau kita baca firman. Katakan, baca firman. Kapan waktunya terserah. Tapi setiap hari baca. Saya percaya jangan lewatkan ini. Baca firman ini jadi pondasi kekuatan. Jemaat mula-mula itu jemaat yang tulus, yang jujur, dan jemaatnya gak banyak. Dia punya hati yang murni. Ingat, bicara ini hati yang murni. Hati yang mau dibentuk. Hati yang benar-benar itu mau rendah hati. Tuhan bicara ini supaya apa? Kita mau mengalami proses pembentukan bersama Tuhan. Kalau kita katakan bertekun dalam kebenaran. Yang pertama. Yang kedua,
komunitas saling melayani. Kita lihat berapa banyak Kersel. Saya lihat kalian sudah terapkan dalam persekutuan memecahkan roti. Artinya di Kersel ini saling melayani, saling memperhatikan dan saling mendoakan di sana terjadi. Ini luar biasa komunitas ini. Bahkan saling menguatkan terjadi di sana. Tadi prakteknya ini sudah dilakukan dalam hal memecah roti. Bicara memecah roti kita dalam bisa yang pertama tuh dalam tempat yang sakral adalah perjamuan kudus. Yang kedua kalau kita memecahkan roti di Kersel artinya kita berbagi apa yang kita punya tentang makanan ini. Mungkin zaman dulu tuh kayak rotinya roti beragi. Sobek, bagi. Roti yang tak beragi. Satu hal, kita belajar berbagi ini, saya percaya komunitas ini akan bertumbuh terus. Karena di sini, di Kersel saya boleh melihat apa yang kita jalankan sampai hari ini. Yang ketiga adalah kehidupan doa yang menyala-nyala. Pertanyaannya, kalau engkau doa itu padam, kembali membangun lagi. Jangan menyerah, bangun doa, berdoa, minta pertolongan. Kalau kau merasakan, aduh sulit berdoa, datang sama Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya mau berdoa. Begitupun sama, Roh Kudus saya mau baca firman, tolong. Saya percaya apa yang kita minta bantuan sama Roh Kudus akan tolong. Yang percaya katakan amin. Dan selalu berdoa Jumat mula-mula ini. Kuasa dan mujizat itu terjadi adalah hasil dari kehidupan doa. Yang enggak putus-putusnya. Kita ada doa di Ruko, ada doa di Arrow. Kalau kita lihat terus berdoa, banyak orang mengalami tanda dan mujizat dari Tuhan. Doa adalah nafas rohani. Jadi yang menjaga gereja itu terhubung dengan Roh Kudus adalah doa. Kita saling berbahasa roh, berdoa bersama-sama. Kita terhubung satu dengan yang lain. Dengan Roh Kudus. Yang keempat menjadi kesaksian yang berdampak. Di ayat 47 bilang seperti ini. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Ini dampaknya. Kalau mereka tidak disukai oleh orang dan mereka akan dijauhi orang. Pertanyaannya, ada yang salah dalam hidup kita. Seharusnya sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya banyak orang datang. Bahkan saya cek di ayat 1-nya. Di ayat 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 bilang bahwa mereka bertambah banyak. Kira-kira ada 3.000 orang. Dari yang kecil. Mulai hari ini, tanamkan nilai-nilai yang pertama adalah kalian itu menjadi penyembah. Penyembahnya Tuhan. Kalian akan menjadi dapat sesuatu goalnya adalah perubahan hidup. Yang kedua, persekutuan. Ikatan keluarga yang mendalam, yang takut akan Tuhan. Ini menjadi sesuatu persekutuan di dalam Kristus. Kalau kita memecah roti artinya kita selalu ingat akan pengorbanan Yesus. Di Kersel kita selalu bawa nama Yesus.
Karena Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Kita memecahkan, mendoakan dalam nama Yesus. Kita share firman Tuhan dalam nama Yesus. Artinya share firman Tuhan adalah bagaimana kita mengalami kehidupan kita bersama Yesus. Sampai terus menerus kita lakukan tahap demi tahap. Nilai-nilai Gesi di sini akan kita hidupi bersama-sama. Yang percaya katakan amin. Kita akan hidupi bersama-sama, satu dengan yang lain, saling mendorong dalam kasih. Jangan dipaksa, dalam kasih. Artinya ayo tahu ini manfaatnya. Yang kedua adalah pekerjaan baik yang kita harus lakukan. Berbuat baik di Kersel, di tempat kerja, di pelayanan, dimanapun. Nilai kebaikan ini kita tabur. Hasilnya, saya boleh sebentar mungkin 1 menit aja. Dampaknya, saya selalu nabur itu. Berbuat baik aja. Entah gimana, ya memang nggak ada paksaan atau hambatan apapun. Saya selalu berbuat baik. Tapi apa yang saya dapat sampai hari ini? Kebaikan Tuhan. Saya menabur ke orang, tapi Tuhan berikan kepada saya kebaikan. Amin gak? Kemurahan. Jadi anak-anak Tuhan ingat bahwa janji Tuhan ini ya dan amin. Sekali lagi, ibadah itu penting. Katakan, ibadah itu penting. Saya harap nilai-nilai ini mulai dengan firman Tuhan ini praktekkan. Kalau ada temanmu lagi ibadah main HP, kamu duduk di sebelahnya, dibiarkan, artinya kamu tuh nggak mendorong dia dalam kasih. Kalau ada seperti itu tepok aja, bro. Dengerin firman Tuhan. Sis, dengerin firman Tuhan. Apalagi ada ngejeplak ngantuk gitu. Ayo. Begitu ngantuk dibiarin sampai amin baru om bangun. Jangan. Supaya terus firman Tuhan yang bagus gitu. Bagaimana caranya deh? Kan gak mungkin saya ngegebah mereka dari sini. Hai, bangun. Gak mungkin. Paham ya sampai sini ya? Persekutuan, katakan persekutuan. Ini rancangan Tuhan semua Bapak Ibu. Mari kita mau praktekkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehingga kita makin hari ini adalah untuk melatih rohani kita semakin kuat. Jadi saya lihat nanti sampai akhir tahun jemaat CDC semakin kuat rohaninya. Amin. Untuk menghadapi apa? Tahun yang akan datang. Tinggal beberapa bulan lagi. 5 bulan lagi. Tapi kita latih terus. Latih. Kelihatannya sederhana, tapi kalau kita taat aja. Cuman itu aja kata kuncinya taat. Taat. Berjuang pasti. Kemauan kita pasti kita harus punya. Kalau taat dan kita terus melangkah, kita boleh melihat tangan Tuhan selalu melindungi, menolong. Sampai kapan? Ada janji hari yang akan datang. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
kita mengingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya bagi kita, bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya di tempat ini. Ini yang kita kenang atas pengorbanannya di kayu salib. Bapak Ibu kalau ambil bagian dalam perjamuan kudus, apabila yang belum mendapatkan anggur dan roti, bisa mengangkat tangan, nanti Asyir bisa melayani. Kita nyanyikan satu lagu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki Dan ku hargai. karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku selalu pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku harus. Sekali lagi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita renungkan kata-kata yang luar biasa. Karena karya terbesar pengorbanan Yesus. Kita boleh ada hari ini. Kita bisa kuat karena kasih karunia Tuhan. Jumat yang dikasih Tuhan. Kita renungkan sebentar, kita mau datang sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan atas dosa dan pelanggaran kita. Biar Roh Kudus yang terus ungkapkan setiap rahasia hati kita yang terdalam. Mari sama-sama kita berdiam diri dan minta darah Yesus sucikan kita, kita minta ampun sama Tuhan apabila ada pelanggaran. Ya, darah Yesus sucikan kita. Hati kita jadi hati yang baru. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mau bacakan iman rasuli. Inilah yang kita percayai. Kita akan baca dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh perkatakan dari kata-kata yang semangat, yang luar biasa yang dari kita. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita ambil roti yang ada di tangan kita. Di roti ini ada ayat firman Tuhan, kita baca dalam hati. Mari kita angkat roti ini tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang terpecah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Bagi yang percaya, katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang atas ini mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita akan tutup dengan doa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak dan Ibu. Yes. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Wow. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali DNA dari CDC Bogor. Yang pertama adalah menjadi serupa dengan Kristus, be like Christ, atau penyembahan. Yang kedua adalah persekutuan. Yang ketiga adalah pembapaan, keempat pelayanan, dan kelima adalah penginjilan. Mari sama-sama kita hidupi, bergandengan tangan untuk menghidupi di dalam keseharian kita DNA dari CDC Bogor. Dan Bapak Ibu dan Saudara, hari ini izinkan saya mengucapkan welcome home. Selamat datang, karena saya melihat semua wajah ceria. Tapi saya juga melihat
ada wajah-wajah saudara kita yang datang dari jauh. Boleh nggak kita bangkit berdiri dan berikan ucapan selamat datang kepada saudara-saudara kita yang datang dari jauh. Welcome home. Selamat datang Bapak Ibu. Kita adalah keluarga besar CDC Bogor. Yes. Baik Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan hati, persembahan Bapak Ibu dapat diberikan secara tunai melalui amplop coklat yang berada di bangku Bapak Ibu. Kalau amplop itu kurang besar, boleh mengangkat tangan dan kami akan memberikan yang lebih besar lagi. Bapak Ibu dan Saudara, di sini di depan Bapak Ibu di layar ada juga kalau Bapak Ibu mau memberikannya secara online. Ada kris untuk persembahan operasional CDC Bogor. Ada juga nomor untuk persembahan persepuluhan. Ada juga nomor untuk persembahan diakonia. Dan Bapak Ibu dan Saudaraku, biarlah ayat ini yang akan menjadi dasar bagi kita semua untuk memberikan persembahan. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebelum kita memberi, saya akan menceritakan suatu kisah dari seseorang yang menangkap benar ayat ini. Orang ini bernama Robert Gilmore. Pada tahun 1920-an, jadi cukup lama ya Bapak Ibu dan Saudara, Robert Gilmore ini berada dalam kondisi keuangan yang sangat buruk. Hutangnya di mana-mana. Dia terlibat hutang dan waktu dia membaca firman Tuhan ini, dia berjanji. Dia katakan Tuhan, dia akan memberikan seluruh hidupnya kalau Tuhan membantu dia untuk menolongnya keluar dari permasalahan keuangan. Bapak Ibu dan Saudara, Robert Gilmore mulai mempersembahkan apa yang ada pada dia. Mulai dari persembahan yang 10% persepuluhan. Kemudian Tuhan ternyata membuka jalan bagi Robert ini. Usahanya mulai berhasil Bapak Ibu dan Saudaraku. Dan Robert Gilmore teringat firman Tuhan ini. Bahwa dirinya telah lunas dibayar. Sehingga apapun yang ada pada dirinya bukan miliknya sendiri tapi milik Tuhan. Kemudian dia bertambah-tambah membalikan keadaan. Dia memberi awalnya hanya 10%. Sampai akhirnya dia memberikan 90% dari apa yang dia dapat untuk Tuhan. Dan hanya memakai 10% untuk dirinya dan keluarganya. Dan apakah usahanya bangkrut? Tidak Bapak Ibu dan Saudara. Malah bertambah besar dan bertambah besar. Sampai Robert Gilmore menjadi raja dari alat-alat berat di dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara, marilah sebelum kita memberikan persembahan, kita menyadari benar bahwa diri kita telah lunas dibayar Tuhan. Sehingga apa yang kita berikan sebenarnya bukan milik kita lagi. Dan biarlah sampai kita dapat berkata seperti yang Robert Gilmore katakan. Dia berkata begini Bapak Ibu dan Saudara. Saya tidak memikirkan lagi berapa banyak uang yang akan saya berikan kepada Tuhan. Tetapi saya akan memikirkan berapa banyak uang Tuhan yang akan saya pakai. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Ya Bapa yang mengasihi kami, yang mengasihi setiap kami apa adanya kami. Kalau saat ini Tuhan kami mau memberikan apa yang ada pada kami. Biar setiap kami menyadari ya Bapa bahwa diri kami sendiri telah lunas Engkau bayar seluruhnya. Sehingga apa yang ada pada kami, apakah itu harta kami, apakah itu diri kami, itu adalah milik-Mu Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mau mempersembahkan apa yang ada pada kami. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Dan kami memberikan dengan penuh kerelaan hati. Kami memberikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa.
terima kasih. Terimalah pemberian kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yes. Mari sekarang ini kita menyadari benar kalau ibadah ini tidak terjadi sendirinya Bapak Ibu. Tapi ada orang-orang yang dari kemarin mempersiapkan ruangan ini, menatanya sedemikian rupa sehingga kita bisa beribadah. Boleh gak kita bangkit berdiri dan kita katakan thank you volunteer. Yes, terima kasih pada setiap volunteer yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bergabung bersama-sama dengan volunteer CDC Bogor. Baik, untuk ibadah minggu depan, kalau Tuhan berkenan, akan disampaikan oleh, ya kalau Tuhan berkenan saya akan menyampaikan pesan Tuhan. Tapi bukan untuk ketiga hal ini ya Bapak Ibu dan Saudara, hanya untuk ibadah umum dan ibadah Eros. Karena ibadah CDC Kids di sana ada guru-guru yang luar biasa. Seperti biasa, ibadah CDC Kids jam 9 pagi bertempat di Ruko Sekretariat CDC Bogor. Dan untuk ibadah umum dan Eros bertempat di tempat ini, Hotel Green Forest. Nanti ruangannya akan diberitakan kemudian. Untuk umum jam 9 pagi, untuk Eros jam 11.30. Boleh gak kita tepuk tangan lagi sekali lagi? Yes, karena ibadah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu dan Saudaraku, sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu secara khusus untuk berdoa bersama on-site di Sekretariat CDC Bogor setiap hari Sabtu pagi jam 7. Di sini kita akan berdoa bersama, kita akan berdoa bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Untuk setiap kebutuhan jemaat CDC Bogor, untuk setiap program CDC Bogor. Mari Sabtu ini kami undang untuk kita bersama berdoa di Sabtu pagi. Dan kalau Bapak Ibu dan Saudaraku yang membutuhkan doa secara khusus, doa yang mungkin lebih private, boleh menuliskan permohonan atau pergumulan Bapak Ibu dan menaruhnya dalam kotak doa yang ada di belakang sana. Di sebelahnya juga ada kotak persembahan untuk Bapak Ibu yang tadi memberikan persembahan secara tunai, boleh dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Dan Bapak Ibu dan Saudara, ini juga yang merupakan dapur dari CDC Bogor, yaitu Care Cell. Care Cell ini sangat penting Bapak Ibu dan Saudara, karena di sini kita bisa lebih lagi saling memperhatikan, lebih lagi saling mendukung. Bahkan di Care Cell semua terlihat aslinya Bapak Ibu dan Saudara. Mari bergabung di dalam Care Cell CDC Bogor. Ada Care Cell untuk keluarga, ada Care Cell untuk anak-anak muda, ada khusus untuk para ibu-ibu yang luar biasa. Wow, boleh tepuk tangan buat Care Cell. Pastikan Bapak Ibu bergabung dengan Care Cell ini. Dan seperti biasa Bapak Ibu dan Saudara, di setiap ibadah CDC Bogor, kita nggak boleh pulang dulu sebelum berfellowship. Sambil ngopi bersama. So pastikan kita bercerita segala pengalaman kita bersama saudara-saudara kita. Bagikan itu. Dan terakhir kami mengundang Pastor Chris untuk menutup ibadah dan doa berkat. Mari kita berdiri, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita sama-sama kita angkat tangan untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang selalu membimbing kami, menolong kami, bahkan terus menuntun kami ke arah jalan kebenaran. Kami butuh Roh Kudus, kami butuh kasih karunia Tuhan. Karena kami percaya kami kuat karena kasih karunia Tuhan. Biar kami ingat Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Untuk kami terus berada di dalam pengajaran yang benar. Sehingga kami terus akan bertumbuh, berakar,
memiliki akar yang kuat di dalam Kristus. Menjadi pondasi hidup kami adalah firman Tuhan. Kami berdoa saat ini bersatu hati. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, untuk berdoa. Dan kami percaya membagi-bagikan, memecahkan roti. Kami percaya Tuhan berbagi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar terus kami membangun Tuhan hal-hal yang baik, yang berasal dari Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak terang, anak-anak yang hidup di dalam kasih Kristus. Kami bersyukur untuk keluarga kami, untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur, kami boleh melihat dalam jemaat-Mu. Jemaat yang merindukan Tuhan. Jemaat yang mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Dimanapun kau berada dan kemanapun kau berada. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu. Dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Happy Sunday. God bless you.